Bacaan dari Kisah Para Rasul. Dalam perpisahan dengan para penetua jemaat dari Efesus, Paulus berkata, "Jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar supaya mengikuti mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya, siang malam dengan tiada henti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan menyucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan berkuasa pula menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskan. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingatkan perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh dan sambil memeluk Paulus. Mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena Paulus katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tangkapan. Refren, hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyikanlah bagi Allah. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kekuatanmu ya Allah. Engkau yang telah bertindak bagi kami. Demi bait-Mu di Yerusalem, raja-raja menyampaikan persembahan kepadamu. Refren, hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyikanlah bagi Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyikanlah bagi Allah. Bermazmurlah bagi Tuhan, bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala. Perhatikanlah, Ia memperdengarkan suara-suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuatan Allah. Refren, hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyikanlah bagi Allah. Kemegahannya ada di atas Israel, kekuatannya di dalam awan-awan. Terpujilah Allah. Refren, hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyikanlah bagi Allah. Haleluya, 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 haleluya. Firman-Mu ya Tuhan adalah kebenaran. Kuduskanlah kami dalam kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya,
Haleluya, haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menghadap ke langit dan berdoa bagi semua murid-Nya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku melihat mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain Dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu. Aku mengatakannya semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pasti kita semua pernah mengalami rasa takut. Rasa takut bisa datang kapan saja. Kita takut saat merasa sendirian, tidak tahu harus berbuat apa, atau merasa tak ada yang melindungi. Tetapi hari ini Injil meneguhkan kita bahwa Yesus berdoa agar kita dijaga oleh Bapa. Ia tidak meninggalkan kita, bahkan Ia mengutus Roh Kudus untuk membimbing dan menguatkan kita dalam menghadapi hidup yang penuh dengan tantangan. Karena itu, mari kita memilih untuk percaya, bukan takut. Dalam Yesus kita aman. Dalam Yesus kita bisa hidup dengan damai. Semoga hari ini kita semakin yakin bahwa Allah beserta kita. Dan semoga hati kudus Yesus senantiasa merajai hati kita. Amin.